Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Pengawas Dikbud Korwil Kecamatan Prambon, Ibu Hajah Umi Koyum SPD NPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Gedung Suko II serta semua yang ada di dunia pendidikan. Perkenankan, saya PLT Kepala Sekolah SDN Gedung Suko II Riza Musoleh Ahmad SPD akan mempresentasikan tentang komunitas belajar yang ada di SDN Gedung Suko II. Yang pertama, SDN Gedung Suko II memiliki komunitas belajar yang bernama Soda Gembira, yaitu pendidik SDN Gedung Suko II bergerak belajar bersama. Tujuan kumpul ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran di SDN Gedung Suko II, terutama kepada seluruh pendidik bisa meningkatkan kualitasnya, kompetensinya melalui kombel yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di SDN Gedung Suko II. Tujuan yang berikutnya adalah tempat untuk mendefinisikan segala sesuatu yang didapat dari luar oleh Bapak Ibu Guru kepada rekan-rekan yang ada di dalam atau di seluruh pendidik di SDN Gedung Suko II. Yang terakhir, kombel sebagai tempat refleksi, merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian ada kolaborasi di sana. Kita semua berproses bagaimana untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga ada perubahan, ada aksi nyata dalam rangka memperbaiki pembelajaran yang ada di dalam kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video presentasi berikut ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gedung Suko II, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita akan melaksanakan kombel kita, pertemuan yang kedua, tetap dengan materi kita minggu kemarin tentang refleksi pembelajaran. Kemarin di pertemuan yang lalu sudah ada 3 rekan kita yang melakukan refleksi, Bu Ovi, Bu Al, dan Bu Ika. Pada siang hari ini nanti kita akan mendengarkan bersama-sama rekan kita Bu Wido, Bu Nisa, dan Pak Haikal untuk melakukan refleksi pembelajarannya. Tentunya apa yang sudah dipraktekkan Bu Wido, Bu A, Bu Nisa, dan Pak Haikal sudah menyerap dari kombel yang kemarin sehingga pelaksanaannya lebih baik. Nah, ini rekan kombel kita kemarin refleksinya apa sudah dipraktekkan, Bu Ika dan Bu Al sudah mempraktekkan, ternyata hasilnya lebih baik. Nanti kita coba satu persatu. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus direfleksikan. Yang pertama, perasaannya gimana setelah praktek pembelajaran. Yang kedua, apa hambatannya. Yang ketiga, kekuatannya apa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang akan ditingkatkan di pertemuan atau di praktek pembelajaran berikutnya. Itu aja pengantar dari saya. Tentunya Bapak Ibu, observasi pembelajaran tujuan utamanya bukan hanya untuk penilaian, melainkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan apa? Dengan menggunakan growth mindset atau mental atau pikiran yang mau terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya melalui kombel ini kita bersama-sama berdiskusi, merefleksikan pembelajaran untuk menyaring atau untuk mendapatkan inti sari yang terbaik yang bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran, siswa menjadi senang dan pembelajaran menjadi sukses, bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, yang pertama tadi sesuai dengan urutan
Yang pertama adalah Bu Nisa. Silakan Bu Nisa untuk merefleksikan pembelajarannya. Di lega Pak, sudah selesai supervisinya. Kemudian Hambatannya waktu Pak, waktunya kurang. Waktunya lebih waktu diskusi itu kurang Pak. Memang sudah dibatasi waktu. Misalnya anak-anak waktu untuk diskusi 20 menit misalnya seperti itu. Tapi namanya anak, kita kan harus mengheterogenkan kemampuannya anak. Ada yang menonjol, sedang ada yang nanti supaya ada tutor sebayanya seperti itu kan Pak. Tapi kendalanya ya satu itu waktu yang belum bisa untuk mengelola dengan baik. Terus ketiga, kekuatan pembelajarannya apa? Dan apa yang akan ditingkatkan di pertemuan berikutnya? kekuatan pembelajarannya. Maksudnya ini bagaimana Pak? Kekuatan pembelajarannya Pak? Yang diumumkan tadi kamu apa? Yang bisa pembelajarannya apa? Oh, gitu. Selama kegiatan pembelajaran lebih sering saya pakai ini video supaya anak-anak itu lebih kontekstual untuk melakukan inspirasi, berimajinasi. Gitu. Jadi tidak hanya saya menjelaskan, juga ada penerapan contohnya, terus anak-anak yang mengaplikasikan. Terakhir, yang akan ditingkatkan. Berusaha untuk mengelola waktu lebih baik sih Pak kalau saya. Pengelolaan waktunya yang kurang baik. Sampun. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Belum, itu masih di tempat dulu nih. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan, monggo yang lain terkait dengan manajemen waktu. Itu mau bertanya aja, sharing. Waduh, ditakoin aja. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya mau bertanya aja Bu Nisa. Untuk pembagian kelompok yang ditetapkan Bu Nisa itu langsung menunjuk apa pakai kuis, misalkan bahwa gambar jeruk, bahwa stroberi dibagi rata, atau intinya satu kelompok itu pandai-pandai semua, apa ada yang pandai berapa gitu. Terima kasih. Tempat duduknya dari awal sudah saya setting Bu. Jadi untuk yang pandai itu saya tempatkan di sini. Ketika di beberapa titik. Jadi ketika ada siswa yang tidak masuk, katakanlah tadi ada 2 siswa yang tidak masuk, itu saya tinggal menggabungkan sisanya. Masuk di sini, saya masuk di sini, seperti itu. Tadi ada yang pintar, ada intinya yang pintar ya. Oke. Intinya ada yang sedang sama kurang. Oke. Udah cuma itu aja. Kata rumah di kemana kok? Oke, Bu Opi silakan Bu Opi. Terima kasih. Bertanya Pak, sebelum melakukan pembelajaran ini ya Bu Nisa, menggunakan asesmen diagnostik belum kepada siswanya. Terus pembagian kelompoknya itu ya tadi heterogen ya sifatnya ya. Iya. Itu mungkin saya ini ya, ada baiknya. Ini kan kalau ada asesmen diagnostik, jadi kita mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuan. Jadi untuk memanage waktu itu ada baiknya LKPD juga dibedakan, ya, gitu loh. Jadi kemampuan anak diakomodir dengan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya berbeda. Berapa macam, 2 macam gitu. Misalnya kelompok yang high ya itu mumpuni, tapi untuk yang kelompok yang di bawah itu kalau LKPD samanya dia tidak mumpuni. Masa jadi ada baiknya dibedakan LKPD-nya supaya semua terkomodir dengan baik. Baik, itu aja. Terima kasih sekali Bu Opi, masukannya sangat baik Bu Nisa terkait dengan manajemen waktu dan pemilihan kelompok itu terkait dengan manajemen waktu Bu Nisa. Mohon perhatikan, jadi kalau anak-anak yang sekiranya kemampuannya lebih tinggi dikasih tugas atau LKPD-nya coach, high order thinking skill, Nanti tidak heterogen Pak, nanti dikumpulkan yang pintar-pintar tok, Iya. gitu jadinya. Teorinya seperti itu Bu. Teorinya memang seperti
Jadi sesuai dengan kelompoknya Bu. Jadi gini, kalau kelompoknya heterogen nah ada dengan tahu ini yang kelompok yang agak pandai, ini yang kurang kan ya. Nah, misalnya ada 2 pertanyaan yang ini dikerjakan sama yang anak-anak yang ini, yang baik, yang biasa, yang ini biar merata. Tapi nanti dalam satu kelompok itu Macam-macam, nanti kelompoknya macam-macam. Tapi kan kita bisa LKPD-nya. ada 2. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2 itu berbeda soalnya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, intinya Berarti kan kelompok yang LKPD-nya sama Bu itu, cuman ada 2 model, ada yang high order thinking, ada yang low level. Nah kan kelompoknya kan heterogen toh. Jadi ada 2 tugas yang high dikerjakan, ditunjuk misalkan 5 orang kan ya, 2 orang mengerjakan high, yang 3 orang mengerjakan low. Berarti ini kelompoknya bukan yang pintar-pintar toh. Enggak, jadi yang heterogen. Tapi kalau di itu tuh itu Pak. jadi soalnya nggih Bu Ovi, Soalnya beda. membedakan. Nggih. Kelompoknya itu berdasarkan tadi ada kelompok yang pintar-pintar semua, ada kelompok yang sedang, ada yang kelompok yang low. LKPD guru harus mau direpotkan. LKPD itu ketika Berbeda, nggih. tapi untuk memudahkan hanya 2 biasanya dibatasi. Jadi ini konsepnya Bu Nisa, dan jadi bukan kelompok yang heterogen, tapi juga bisa diterapkan di kelompok heterogen. Tapi nanti bukan tugas kelompok. Iya, LKPD-nya, Pak. kan cuma 2 orang. Beda. Kelompok. Individu tadi tapi ini Pak. Kalau pemahaman kita LKPD kan kelompok. Gitu. Oke, jadi kita kan sekarang berdiskusi gini, asik ini, jadi kita tahu gitu. Tadi nggak apa-apa kan, belajar bisa ya. Masih gini. Jadi usul dari atau masuk dari Bu Ovi, ketika jenengan sudah punya asesmen diagnostik untuk siswa, sudah tahu anaknya yang tingkatannya yang tinggi, yang sedang sama yang rendah, itu ketika memberikan LKPD juga dibedakan. Ya Bu Ovi, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ketua. Kemudian sedikit yang saya catat bisa dan observasi tadi, satu keunggulan panjenengan itu suaranya lantang, keras, dan mudah dalam memberikan atau menerangkan, menyampaikan pembelajaran ke siswa. Tapi jangan terjebak pada itu, nanti jenengan terjebak pada yang namanya teacher center. Jadi terlalu terfokus pada guru. Sehingga saya bicara di sini tadi ada beberapa siswa yang sampai ngantuk, sampai tidur gini ya, Gaya yang jenis Pak Orang jenis tidak fokus ya. Jadi memang ini yang tertangkap di observasi saya. Jadi ini jadi catatan. Tapi Pak Riza nggak tahu biasa. Kebiasaan. Awam ya Pak biasa nih. Ini sudah mendingan ya. Pak Riza sakingan mau coba. Paling kamu Berarti jaga-jaga kowe dilakukan biasa Mbak setiap hari ada keluar. Oke, jadi saya juga heran yang di kelompoknya di siang di kelas Bu Wido, di kelas 6 juga kok menang-menang ya, kadang-kadang nggak boleh sing ngobrol. Fokus ya, bentar. Kita buat fokus dulu karena ini waktu deh. Kita bersama-sama nanti biar tetap intinya. Jadi yang saya tangkap pembelajaran itu jangan sampai kita hanya menggunakan satu metode ceramah. Ceramah saja tanpa ada variasi. Nah, ketika panjenengan mempelajari proyek, Bu Nisa tadi proyek kan ya. Proyek itu disampaikan di awal. Anak-anak nanti kita buat seperti ini. Terus baru dengan terangkan sedikit aja, pancingan aja. Anak-anak banyak yang terus dikasih tugas atau mencari sendiri atau proyeknya apa. Kalau jenengan terangkan kan ada 5 sila dari 1 sampai 5. Satu contoh semua, jadi anak-anak ini diam, tinggal mendengarkan gini. Padahal masih jam pertama ini ya. Jadi memang suaranya enak, nyaman nih Bu Nisa, cuman ya itu karena saking enaknya sehingga anak-anak itu sangat terhipnotis dan selama-lama jadi mungkin Bu Nisa divariasi, misalkan ya, ini masukkan aja
ketika jenengan ngajar, ada kan punya media kan tadi, nah medianya sudah dipergunakan sejak awal, maksudnya sudah dimanfaatkan. Jadi ketika misalkan ada juga pakai PPT atau video kan nah misal satu sila diseliki dengan satu video, nggak usah lama-lama, 1 menit aja tentang sila 1, terus diajak ngobrol lagi, oke sudah sila 2 lihat video lagi, terus pakai yang kertas gambarnya logo tadi, gambarnya lambang, terus anak wawancara lagi, itu lebih efektif. Nah itu masukan dari saya supaya pembelajarannya tidak terlalu teacher center. Itu kita pembelajaran abad 21 itu student center. Anak-anak diibaratkan seperti burung yang aktif mencari makan sendiri tanpa menunggu dikasih makan induknya. Nah ini tolong diperhatikan untuk yang lain itu aja. Sampun. Terima kasih Bu Nisa atas refleksi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nisa. Selanjutnya kita sambut untuk Pak Haikal. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haikal. Kita sekarang artisnya sebuah dua. Iya, sing manis dewe sedekene Mira. Iya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang pertama tadi apa Pak? Jadi setelah saya perhatikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tentunya perasaan saya lega ya, karena sudah selesai supervisi. Tapi memang sebelumnya itu tidak ada persiapan juga sama sekali. Terus yang kedua tadi apa, Pak? Hambatan. Enggak, yang kedua itu dengan pembelajarannya apa, dari kekuatan pembelajaran? Kekuatan pembelajaran. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dari apa? Saya bisa menyampaikan pesan moral yang ada di dalam cerita atau video yang saya tampilkan tadi kepada anak-anak. Saya rasa itu sih Pak. Oke, kemudian berikutnya tentang hambatannya. Yang pertama hambatan saya memang waktu. Soalnya video yang saya tampilkan itu juga panjang. Jadi tadi itu banyak juga yang saya pangkas-pangkas. Dan bagian-bagian dari modul juga banyak sekali yang saya lompat-lompati juga karena waktunya memang terbatas. Terus diskusinya juga saya rasa memang dari anak-anak kelas 4 ini kurang kompak untuk diskusinya juga. Jadi kebanyakan itu mereka itu individu. Padahal itu tadi kan tugas yang saya sampaikan tugas kelompok, tapi tetap pengerjaannya itu individu. Jadi kurang kompak untuk komunikasi untuk berkelompok. Yang diperbaiki Depannya. Kedepannya gimana cara nanti saya untuk mengelola waktu dengan baik sehingga semua materi ataupun tahap-tahap dari modul yang saya rancang itu semua terlaksana dengan baik. Terus untuk mengolah mengajari anak-anak bagaimana untuk caranya diskusi dengan baik sehingga tidak mengerjakan dengan jawabannya sendiri-sendiri. Jadi mereka diskusi tentang ini nanti gimana untuk jawaban yang terbaik, maksudnya dari jawaban diskusi dari kelompok tadi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masukan atau saran dari teman-teman, monggo saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Haikal. Tepuk tangan dulu gitu. Bapak Ibu guru yang lain, monggo ada masukan atau saran atau pertanyaan? Apa sarannya? itu loh videonya kan panjang. Yuk pokoknya milih sih ndek-ndek aja. Kalau menurut saran saya ya mungkin dalam berdiskusi kelompok tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana cara diskusinya. Dan sampaikan ke anak-anak, maksudnya bagaimana Belajarnya kan Proses diskusi
diskusi. Amanat yang membuat amanat dari gurunya apa siswanya? Dari cerita kan ada amanat. Ya siswanya sendiri. Oh, berarti siswa sudah bisa menemukan toh? Sudah menemukan maksudnya pesan yang terkandung dalam cerita itu apa sudah. Sudah dijelaskan berarti ya. Sudah, sebelumnya sudah. Cuman hambatannya itu kan untuk individu dalam kelompok. dia masih mengerjakan secara individu, nggak bisa maksudnya itu untuk komunikasi dengan kelompoknya, maksudnya mencari jawaban yang terbaik. Oke, terima kasih untuk Bu Ika. Terima kasih. Selanjutnya, dari Bu Irma, silakan. Pertanyaan saya adalah Ayo Bu Irma, ayo. dengan penayangan video yang Bapak Ika sampaikan, apakah anak-anak itu tertarik, apakah cenderung dengan monoton atau jenuh? Saya rasa dari video yang saya tampilkan itu semuanya itu fokus, karena memang video yang saya tampilkan saya rasa menarik buat anak-anak. Jadi anak-anak itu semuanya itu nonton dan memperhatikan, menyimak dengan baik. Bahkan meskipun mereka menjawabnya individu, tapi mereka hampir jawabannya itu semuanya itu saya rasa hampir benar semuanya. Berarti mereka Tapi itu menyimak dengan baik karena videonya menarik, daripada nanti saya ngomong bercerita terus duduk anak-anak juga nggak memperhatikan, makanya saya kasih video tadi. Oke, terima kasih Pak Ika. Luar biasa, tepuk tangan dulu Pak Ika. Memang saya perhatikan Pak Ika ini tipikalnya kalau ngomong sedikit tapi pas mengena terus. Jadi tidak terlalu banyak bertele-tele kalau berkata-kata, berbicara, tapi langsung ke inti, sehingga anak-anak juga bisa memahami. Terus kemudian yang saya perhatikan itu attitude-nya anak kelas 4 itu kemungkinan masih butuh ditingkatkan. Ketika pembelajaran ada yang ngeleset di bawah, ada yang ke kamar mandi tanpa izin, langsung nyelonong. Mana jawabannya bahasa Jawa, ngoko bisa. Nah ini perlu jadi catatan saya untuk siswa kelas 4 diberitahu caranya, attitude-nya ketika izin, ketika keluar, ketika menyapa bapak ibu guru itu lebih diperhatikan lagi nih untuk attitude-nya kelas 4. Kemudian yang berikutnya Pak Eka, ini kan tentang pembelajaran bahasa Indonesia, legenda dan dongeng. Nah ini tadi saya perhatikan jadinya cuma ada literasi, cuma hanya menggunakan LKS literasinya. Ini sebaiknya kalau contextual learning itu kan jenengan bawa anak-anak dulu sebentar atau dikasih waktu mencari buku di perpustakaan, cari buku dongeng dan legenda. Nah nanti kalau anak bawaannya betul berarti harus ngerti, oh ini ngerti dongeng, oh ini ngerti legenda. Kok enggak apa tutorial cara memasak atau enggak apa budidaya ikan lele lah kan berarti nggak tahu. Nah, itu harus diperhatikan strategi pembelajarannya. Kemudian memang videonya yang ditampilkan baik, karena sangat menarik Bu. Saya sendiri pun antusias melihatnya. Jadi walaupun sekitar durasinya 15 menit Pak, 15-20 menit sampai panjang ya. Karena cerita legenda dari Surabaya, tapi bukan legendanya bukan dari orang zaman dahulu. Ini legenda dengan animasi yang terkini. Jadi Gromer Production itu yang terbaru. Anak saya juga senang lihat kalau yang Gromer Production itu. Jadi saya juga perhatikan, saya juga belum lihat. Jadi buayanya bisa jadi orang, jadi bisa kan bertengkar kan buah basura dan buaya. Jadi anak-anak juga bisa mengambil intisari, memahami memang ceritanya menarik. Jadi anak-anak juga bisa mengikuti. Terus videonya juga bagus. Terus Pak Eka penyampaiannya juga bagus. Cuman kurangnya di anak-anaknya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan secara kelompok, ya terlalu individual. Kelihatannya masih belum kesiapan belajar anaknya disiapkan lagi. Nah itu mungkin ya, Pak Eka ke depannya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Eka. Terus katanya tidak ada persiapan yang bagus, luar biasa. Terima kasih Pak Eka. Kita sambut yang terakhir Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sambut artis kita. Mau nanya lagu apa Bu? Kan artisnya Anju Palapa. Woro Widowati.
Monggo Bu Ida. Baca itu Pak. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau merefleksikan apa yang sudah dilakukan Pak Riza tadi. Yang pertama, perasaan saya sudah lega, alhamdulillah sudah selesai. Yang kedua, yang berkesan menurut saya untuk anak-anak yaitu ketika anak-anak terjun langsung untuk mencari sebuah data melalui kegiatan wawancara bersama bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Ada salah satu kelompok yang menanyakan, saya berikan kebebasan untuk menanyakan ke Bu Ika jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ada yang bertanya ke Bu Erma, jumlah gurunya ada berapa, jenis kelaminnya apa aja. Setelah itu datanya disajikan langsung. Jadi dalam LKPD itu saya tidak menekan pada soal, tapi langsung terjun ke lapangan seperti itu. Di sini menghadirkan hambatan buat saya yaitu hampir sama. Jadi data yang disajikan siswa-siswa saya itu sama, jenis kelamin semuanya. Jenis kelamin kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu guru. Padahal yang saya harapkan itu mungkin perbedaan makanan kesukaan atau hobi seperti itu. Jadi kurang masuk menurut saya. Itu hambatannya. Terus masih ada beberapa siswa dalam kelompok itu yang masih bergurau. Jadi yang aktif anak-anak itu aja. Yang menurut saya anaknya sudah biasa aktif gitu. Selanjutnya, saya terakhir yang akan saya tingkatkan yaitu mungkin cara saya menyampaikan kepada anak-anak. Data itu perbedaannya apa aja sih? Padahal sudah saya sampaikan di depan, mungkin kurang mengena ke anak-anak. Jadi kurang jelas mungkin saya menyampaikannya. Terus cara kita bekerja kelompok itu yang bagaimana sih? Kelompok yang hidup itu bagaimana? Jadi yang mengerjakan bukan itu aja. Menurut saya seperti itu Pak Riza. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bu Wido. Rekan-rekan ada yang memberikan masukan untuk Bu Wido? Kayaknya Bu Ovi ini. Oh, Bu Ovi. Bu Ida yang mau saya tanyakan, untuk pendalaman materi sudah diberikan secara maksimal kepada anak-anak atau hanya sekilas pandang saja tadi? Karena yang Bu Ida tadi kan sampaikan bahwa kelemahannya adalah kecenderungan anak hanya melihat pada jenis kelamin atau itu kan, berarti kan dia kurang literasinya lah untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Yang lainnya Berma. Bisa betul. Tidak apa-apa. Langsung aja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini mungkin Pak Riza juga sudah tahu Bu. Di awal tadi saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita akan belajar tentang data. Data itu kan sebuah informasi yang kita peroleh melalui wawancara. Intinya pengertian data. Terus data itu bisa berupa perbedaan-perbedaan. Misalkan hobi kita apa? Apakah semua jenis kelaminnya ada di kelas kita sama? Laki-laki semua dijawab tidak. Terus saya tanya satu-satu, makanan kesukaanmu apa gitu. Satu-satu hampir sebagian besar anak-anak sudah saya tanya. Terus warna kesukaan sudah saya tanyakan. Nah, ketika LKPD silakan cari data yang ada di lingkungan sekolah kita. Bisa bertanya kelompok 1 kamu mau mencari data apa? Jumlah siswa kelas 1 sama itu jenis kelaminnya. Ya silakan ke Bu Ika, saya bilang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Wido dan Bu Ovi. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali refleksi kita hari ini. Ini untuk Bu Wido. Bu Wido, panjenengan tampil terakhir, tapi tampilnya yang luar biasa bagus sekali. Mungkin ini karena sudah menyerap ilmunya dari Kobel 1 kemarin, jadi sudah numpuk wis kuat ditambahi. Sampai badannya mengembang ini. Iya, kan ini ambil idenya Bu Ovi kemarin yang mau pembelajaran di luar ruangan. Klasik. Waduh, saya terpaksa harus jalan-jalan lagi Bu Ovi untuk. Iya, biar tadi saya tidak maju. Terima kasih, memang sangat bagus sekali. Tapi ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Terutama untuk yang pertama ini penting sekali. Mohon untuk semuanya memperhatikan. Sama dengan Pak Eka tadi juga belum ada menyampaikan
tujuan pembelajaran. Hanya menyampaikan topik data, tapi tujuan pembelajarannya tidak disampaikan. Ini yang seringkali guru itu lupa. Beban itu apa ngedibal tapi tujuannya nggak disampaikan. Oke, misalkan gini, ibaratnya kalau kita mau ke Surabaya, kita harus bilang anak-anak kita mau ke Surabaya. Oke, oke Bu, oke Pak, itu baru kita tahu tujuannya. Tapi kalau kita anak-anak ayo kita jalan-jalan, kita naik bis, kita muter sini, Bu ini kita mau kemana sih? Kok nggak tahu, nggak dikasih tahu kan gitu. Nah, itu pentingnya tujuan. Kenapa kok tujuan harus ada? Nomor satu karena seluruh proses pembelajaran kita itu muaranya di tujuan. LKPD-nya, strategi pembelajarannya, model pembelajarannya itu maksudnya ke akhirnya di tujuan. Nah, bagaimana merumus tujuan? Paling mudah itu ada rumusnya A, B, C, D. Audience, behavior, conditional, dan degree. Nah, itu dengan iling-iling. Pokoknya audiensnya anak-anak, siswa, terus behaviornya anak-anak dapat, mampu apa, dapat apa. Kalau data dapat mengetahui data. Terus C, kondisionalnya dengan apa? Kondisionalnya melalui tanya jawab langsung ke Bapak Ibu guru, atau melalui LKPD. Terus degree-nya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan alur tujuan pelajaran, sesuai dengan CP. Pokoknya A, B, C, D harus masuk. Ini. Dan ketika dengan buat itu di sekolah, di anak disampaikan, anak-anak kita tujuan belajarnya ini. Nah, Bu Nisa tadi bagus disampaikan. Saya catat, buat Pak Haikal enggak. Saya cekal Pak Rizal kan keluar, saya sudah menyampaikan. Oh iya. Disampaikan gitu. Iya. Oh oke. Saya tadi soalnya ambil ini ternyata belum ke bawah. Saya lihat kok waktu kok enggak. Ketika menerangkan data kan kok nggak disampaikan. Oh di awal, sampai disampaikan ya. Oke, bagus kalau gitu, alhamdulillah. Apa? Boleh main perasaan. Jadi gini, menyampaikan tujuan pembelajaran itu pentingnya apa nggak Bapak Ibu? Jangan hanya cuma sekali. Jadi diulang-ulang. Anak-anak tujuan kita nanti, anak-anak mampu menguasai ini dengan dengar ini dengan ini. Jadi nanti diulang lagi. Terus ketika terakhir ditanyakan, anak-anak Pak sudah mampu untuk menguasai ini? Nah, iya kan? Oh enggak Pak, sudah bisa. Kalau baik lagi sudah bisa untuk mengambil pembelajaran nilai-nilai dari legenda tadi. Itu. Kemudian yang berikutnya begitu, anak-anak ketika presentasi sebenarnya kelas 6 ini sudah harusnya kalau komunikasi sudah bagus tuh. Ketika presentasi diberikan kesempatan sudah presentasi. Hanya Menulis. data aja. Nah ini yang nulis anak-anak yang mengajukan data begitu. Saya timbal balikan kelompok yang tidak presentasi. Nah ini sebenarnya Bu, kalau presentasi harus satu paket. Karena kelas 6 habis disajikan datanya kan, misalkan kalau kita pakai media karton, kartonnya di JBR ini ada yang menerangkan, atau kalau di papan tulis tadi jam tulis diterangkan. Nah ini tugasnya siswa, bukan tugasnya Bu Wido. Nanti kembali lagi ke teacher center lagi. Padahal jenengan tugasnya memberikan pengarahan dan rambu-rambu dan penguatan dan konfirmasi. Nah ini sehingga anak-anak mampu belajar ngomong, belajar komunikasi ke teman-temannya dengan suara lantang, apalagi kelas. Nah ini catatan saya lagi besok kalau ada presentasi diusahakan anak bisa presentasi. Kalau kelas bawah saya maklumi karena belum bisa komunikasi. Tapi kelas 6 harusnya bisa. Ini catatan saya. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Wido. Sekaligus pembelajaran buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita sudah melaksanakan refleksi pembelajaran di SD Negeri 2. Dengan sudah banyak sanggup besok dibelanjakan, dalam artian dipraktekkan. Itu terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri
Sebelum kita akhiri, saya minta testimoni dari 2 atau 3 orang yang kemarin sudah melaksanakan perbaikan pembelajarannya, sudah melakukan refleksi. Oke. Terutama untuk Bu Al, Bu Ika dan Bu Ovi. Sebentar saja. Refleksi ya. Terima kasih. Alhamdulillah setelah refleksi Kobel semakin baik dalam pembelajaran dan anak-anak setelah saya berikan media proyektor, alhamdulillah lebih menarik dan lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Oke, lanjut. Kopi aja, kopi. Buat dulu nanti taruh kopi di situ aja enggak. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya merefleksikan pembelajaran yang disupervisi oleh Pak Riza kemarin, saya juga sudah bisa mengambil pembelajaran bahwa untuk menguasai kelas itu kita sebagai guru harus bisa menaklukkan siswa kita di kelas. harus kita pegang, harus kita kuasai satu persatu. Seperti itu. Agar pembelajaran yang kita berikan, yang kita terapkan itu masuk kepada siswa. Oke. Itu. Kelas baru di notis Pak, ada ikut 3 masih nunggu. Iya, tingkahnya itu luar biasa. Iya, Pak. Apa sih dote? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Bobi. Terus langsung wes. Setelah saya merefleksikan pembelajaran dan bisa memperbaiki pembelajaran lagi di kelas, yang pasti hasil belajar anak-anak itu mengalami peningkatan. Jadi yang dulunya itu sebelum ada refleksi mungkin ini KKMG itu mungkin itu belum sampai entas. Terus sudah perbaikan, nilainya semakin meningkat. Terima kasih. Terima kasih sekali, sangat positif Bapak Ibu untuk kompel kita. Kompel sudah gembira. Bersama. Oke, oh ye. Terima kasih Bapak Ibu, kompel kita sudah sangat hidup sekali. Kita pertahankan jadwal kita 2 minggu sekali kita melaksanakan kompel. Kita selalu sering-sering berdiskusi untuk membuat ruang guru kita, ruang kompel kita untuk bisa menjadi ruang kompel, ruang guru yang mempunyai growth mindset, pemikiran berkembang. Jangan sampai kita punya ruang guru atau kompel yang toksik, isinya cuma ngerasanya aja, tidak ada nilai-nilai dalamnya. Kalau seperti ini kan kita berdiskusinya bukan berdiskusi masalah kejelekan siswa, bukan kejelekan guru, tapi permasalahan siswa di kelas. Dan tujuan akhirnya apa? Adalah anak-anak untuk nilainya dapat meningkat, memahami pembelajaran yang jenengan ajarkan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.